Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Hadis Muslim nomor 137. Diriwayatkan dari Abi Wail yang mengatakan, Abu Musa sangat berhati-hati dalam urusan kencing. Ia kencing di dalam botol dan berkata, sesungguhnya Bani Israel, bila kulit salah seorang dari mereka terkena kencing, maka digosok dengan alat penggosok. Hudzaifah mengatakan, saya merasa senang kalau teman kalian tidak menyulitkan seperti ini. Saya pernah bersama Rasulullah SAW berjalan-jalan, kemudian beliau mendekati tempat sampah suatu kaum di balik pagar. Lalu beliau berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang dari kamu. Kemudian beliau kencing. Maka saya menjauh dari beliau. Lalu beliau memberi isyarat kepada saya. Kemudian saya mendekat dan berdiri di sisi beliau sehingga beliau selesai. Riwayat lain menambahkan, kemudian Rasulullah SAW berwudu lalu mengusap sepasang khufnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 226. Hadis Muslim nomor 138. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu malam saya pernah dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Lalu beliau bertanya kepada saya, apakah kamu membawa air? Saya menjawab, ya. Kemudian beliau turun dari kendaraannya lalu berjalan, sehingga beliau bersembunyi di kegelapan malam. Kemudian beliau datang, maka saya tuangkan air kepada beliau dari ke kantong kulit. Maka beliau membasuh wajahnya dan ketika itu beliau berjubah bulu, di mana beliau tidak bisa mengeluarkan dua tangannya. Sehingga saya mengeluarkan dua tangan beliau dari jubahnya. Kemudian beliau membasuh dua tangannya dan mengusap kepalanya. Lalu saya merendahkan untuk melepaskan sepasang khufnya. Namun beliau bersabda, biarkanlah keduanya, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap bagian dari atas kedua khuf itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5799. Hadis nomor 139. Diriwayatkan dari Syuraih bin Hanik. Ia berkata, saya pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan kepadanya tentang pengusapan khuf. Aisyah berjawab, kamu harus bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Tanyakan kepadanya, karena dia pernah berpergian jauh bersama Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu dia menjawab, Rasulullah SAW menentukan 3 hari 3 malam untuk orang musafir dan sehari semalam untuk orang mukim. Hadis Muslim nomor 140. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ke belakang buang air dan saya buang air bersama beliau. Ketika beliau selesai buang air, beliau bertanya, apakah kamu membawa air? Maka saya membawakannya air untuk bersuci. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya dan wajahnya. Kemudian ingin membuka tangannya, namun lengan jubahnya sempit. Lalu beliau mengeluarkan tangannya dari dalam jubahnya dan meletakkan jubahnya di atas kedua pundaknya. Kemudian membasuh kedua tangannya dan mengusap ubun-ubunnya serta surbannya dan sepasang khufnya. Kemudian beliau naik kendaraan, saya pun naik kendaraan. Lalu kami sampai di suatu kaum yang sedang melakukan sholat diimami oleh Abdurrahman bin Auf yang sedang mendapatkan
satu rakaat. Tatkala dia merasa ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mulai mundur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepadanya, lalu dia tetap mengimami mereka. Ketika ia salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan saya pun berdiri, lalu kami meneruskan satu rakaat yang tertinggal. Hadis nomor 141. Diriwayatkan dari Bilal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengusap sepasang khuf dan tutup kepalanya ketika berwudu. Hadis 142. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berkali-kali dengan satu wudu pada hari pembebasan Mekah dan mengusap sepasang khufnya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, apakah Anda pada hari ini melakukan sesuatu yang tidak akan Anda lakukan lagi? Beliau menjawab, aku melakukannya dengan sengaja, hai Umar. Hadis 143. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bertugas mengembala onta. Pada saat tiba giliran saya, pada suatu senja onta-onta itu saya kandangkan. Kemudian saya dapati Rasulullah SAW sedang berbicara dengan orang banyak sambil berdiri. Di antara sabda beliau yang bisa saya ingat adalah, tidak ada seorang muslim yang berwudu lalu memperbaiki atau menyempurnakan wudunya, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat dengan hati dan wajah yang khusyuk, melainkan ia pasti masuk surga. Kata Uqbah, alangkah bagusnya ini. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan di dekat saya, yang sebelum ini malah lebih bagus. Setelah kulihat ternyata orang yang mengatakan itu adalah Umar. Dia berkata, saya lihat kamu baru datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah bersabda, barang siapa di antara kamu berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka pasti akan dibukakan untuknya 8 pintu surga yang boleh dimasuki dari mana saja ia kehendaki. Hadis nomor 144. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, saya adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mazi. Namun saya malu kalau bertanya kepada Nabi SAW sebab saya adalah menantunya. Kemudian saya menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad, maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menjawab, hendaknya dia, maksudnya Ali radhiyallahu anhu, membasuh zakarnya lalu berwudu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 269. Hadis nomor 145. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika waktu salat telah tiba, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berbicara dengan seseorang, menurut hadis Abdul Waris, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berbicara dengan seseorang. Kemudian beliau tidak langsung segera melakukan sholat, sehingga para sahabat tertidur sambil duduk. Menurut hadis Syu'bah, kemudian beliau masih terus berbicara dengan orang itu, sehingga para sahabat tidur sambil duduk. Lalu beliau datang, kemudian sholat mengimami mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 642. Hadis nomor 146. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu
bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Beliau menjawab, kalau kamu mau berwudu, kalau tidak, maka jangan berwudu. Orang itu bertanya lagi, apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Beliau menjawab, iya, berwudulah karena makan daging unta. Orang itu bertanya lagi, apakah saya boleh sholat di tempat bekas tempat kambing? Beliau menjawab, boleh. Orang itu bertanya lagi, apakah boleh saya sholat di tempat bekas tempat unta? Beliau menjawab, jangan. Hadis nomor 147. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Abdullah bin Ibrahim bin Qaris pernah memberitahukan dia, sesungguhnya dia pernah mendapati Abu Hurairah berwudu di masjid. Lalu Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya saya berwudu hanya karena habis makan beberapa potong keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena habis makan sesuatu yang dimasak dengan api. Hadis nomor 148. Diriwayatkan dari Ja'far bin Amru bin Umayyah Ad-Damri dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW memotong bahu kambing lalu beliau memakannya. Kemudian ada panggilan azan, maka beliau berdiri meletakkan pisau, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 208. Hadis nomor 149. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah minum susu, kemudian minta air, lalu berkumur, dan beliau bersabda, sesungguhnya susu itu berlemak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 211. Hadis nomor 150. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila salah seorang dari kamu mendapati sesuatu di dalam perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah dari perutnya itu telah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid dan janganlah dia membatalkan sholatnya sehingga dia mendengar suara kentut atau mendapati angin kentut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.